Perkembangan ilmu sains di bidang biologi dan genetika telah mengalami kenaikan pesat sejak beberapa dekade ini. Namun, hal itu tentu tidak bisa terlepas dari peran penting para ilmuwan di dunia di bidang biologi dan genetika. Karena terbukti, hasil jerih payah mereka mampu memberikan banyak dampak positif yang luar biasa bagi dunia sains. Nah, inilah ilmuwan dunia yang berpengaruh dalam sejarah biologi, khususnya di bidang genetika. Ternyata sejak era sebelum Masehi, yaitu pada 460 sebelum Masehi sampai 370 sebelum Masehi, keilmuan biologi dan genetika sudah dipelajari. Hippocrates adalah salah satu ilmuwan dan dokter besar yang pernah dimiliki oleh Yunani. Dicatat dalam laman Life Science, Hippocrates juga dikenal sebagai bapak kedokteran karena memang fokusnya pada pengobatan medis. Salah satu gagasan Hippocrates yang cukup terkenal adalah hipotesis pangenesis, yakni sebuah pandangan sains mengenai partikel-partikel atau sel tubuh manusia yang bisa terwariskan melalui sperma dan sel telur. Namun pada saat itu belum ada teknologi yang bisa mendukung gagasan ilmiahnya tersebut. Namun, di zaman modern terbukti bahwa sel dan sifat yang bisa mewarisi dari spesies individu bisa diturunkan secara genetik ke generasi individu selanjutnya. Bisa dibilang, bahwa pemahaman terhadap pewarisan sifat genetika sudah dipahami oleh bangsa Yunani kuno sejak 2500 tahun lalu, dan ini menjadi cikal bakal dari perkembangan sains modern. Jean-Baptiste Lamarck adalah seorang ilmuwan biologi dan genetika yang berasal dari Prancis. Ditulis dalam laman Sains Britannica, salah satu gagasan terbesarnya tentang genetika yaitu, hipotesis mengenai evolusi pada organ fisik organisme, yang dapat diturunkan kepada turunannya. Yang biasa diketahui selama ini kita lebih mengenal Charles Darwin sebagai bapak evolusi. Namun, sebenarnya Jack Lamarck sudah lebih dulu menancapkan konsep mengenai evolusi organisme dalam dunia sains biologi. Jack Lamarck juga sudah menjadi seorang profesor biologi pada tahun 1793 dan tergabung dalam Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh. Pada 1801, Jack Lamarck menerbitkan konsep sains bernama Système des animaux sans vertebres, yakni sebuah klasifikasi biologis untuk organisme invertebrata. Di Yunani, ada seorang filsuf dan pemikir di zaman Yunani kuno yang namanya sering dikaitkan di antara banyak ilmuwan modern. Ia adalah Anaximander dari Miletus, merupakan salah satu pemikir hebat yang berasal dari Yunani kuno dan dianggap sebagai salah satu pemikir yang meletakkan dasar keilmuan evolusi. Anaximander lahir pada 610 sebelum Masehi, di Miletus, yang sekarang menjadi wilayah bagian dari Turki. Anaximander merupakan salah satu tokoh ilmuwan kuno, yang menggagas pendapat ilmiah bahwa organisme di darat, dulunya berasal dari organisme air. Gagasan ini ia dapatkan sejalan dengan studi dan penelitian yang ia lakukan terhadap bentuk-bentuk tubuh dari tiap spesies hewan darat yang berbeda-beda. Salah seorang ilmuwan dari Persia yang sekarang menjadi Iran bernama Nasir al-Din Tusi, sebelumnya dikenal sebagai ahli matematika dan konsep evolusi di alam. Dilansir dalam laman Nature, beliau merupakan ilmuwan yang mendukung konsep evolusi yang terjadi di alam semesta. Dalam bukunya berjudul Akhlaq Nasri, Tusi berpendapat bahwa hereditas dan variabel di alam telah memainkan peran krusial untuk mendorong terjadinya evolusi di alam.
Dalam keilmuan sains modern, gagasan TUSI tampaknya menjadi penghubung atau jembatan antara gagasan ilmuwan Yunani kuno dengan gagasan ilmuwan modern seperti Charles Darwin. Bahkan, TUSI merupakan salah satu ilmuwan besar Persia yang juga tidak menghindari evolusi manusia, di mana manusia memiliki kemungkinan berkerabat dengan primata lainnya. Tentu kita semua tahu siapa Charles Darwin, seorang ilmuwan yang menggagas konsep evolusi secara mendalam melalui bukunya berjudul On the Origin of Species. Darwin berjasa besar dalam menggagas sebuah konsep evolusi yang hingga saat ini sudah terbukti dalam biomolekuler. Salah satu gagasan Darwin yang diakui oleh dunia adalah asal mula keanekaragaman hayati atau spesies yang berasal dari sumber atau nenek moyang yang sama. Sebenarnya, anggapan bahwa manusia berasal dari kera merupakan anggapan yang salah. Faktanya, teori evolusi yang dicetuskan oleh Darwin tidak pernah menyatakan demikian. Ditulis dalam laman biografi, Charles Darwin sudah menuliskan jurnal risetnya di Inggris pada 1836. Jurnal riset tersebut ia jabarkan setelah ia melakukan studi dan penelitian di Kepulauan Galapagos. Pandangan Darwin kala itu memang telah memantik reaksi cukup keras dari kalangan keagamaan di Eropa. Namun, kini evolusi sudah dapat dijelaskan secara detail dalam ilmu sains biologi dan biomolekuler lanjutan di tingkat universitas. Gregor Johann Mendel adalah seorang pastor sekaligus ilmuwan dan akademisi di bidang biologi molekuler yang terkenal dengan hipotesis ilmiahnya tentang varietas tanaman. Mendel juga merupakan ilmuwan yang menggenapi dan membuktikan mengenai teori evolusi yang dulunya pernah digagas oleh Charles Darwin. Jurnal berjudul Johann Gregor Mendel Paragon of Experimental Science yang diterbitkan dalam laman NCBI pada 2016. Menyatakan bahwa Mendel telah meletakkan dasar-dasar pengertian mengenai genetika, DNA, dan sifat-sifat terwariskan secara lebih mendalam dan modern. Mendel juga dianggap sebagai bapak genetika karena memang hampir semua penelitiannya berkaitan dengan genetika organisme, terutama tanaman. Ilmuwan yang lahir pada 1822 di Austria tersebut juga membuat kaidah pemikiran yang dinamakan hukum Mendel, yakni hukum sains yang mempertegas tentang pewarisan sifat genetik dari generasi mula-mula ke generasi selanjutnya. Biologi modern yang kita pelajari saat ini juga tak lepas dari pemikiran Mendel yang sudah ada sejak 150 tahun lalu. Itulah beberapa ilmuwan dunia yang membawa pengaruh besar dalam sains biologi dan genetika. Semoga artikel ini dapat memperkaya wawasan kita. Terima kasih sudah menonton channel ini.